wabarakatuh. Salam subuh teman-teman. Nih Taiwan jam 5.46 ya. Terus sholat subuhnya tadi jam 5.09 menit. Nah ini terbit mataharinya jam 6.31. Masih ada kesempatan kurang lebih 40-an menit lebih ya teman-teman. Jadi kita bisa untuk bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, 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 alhamdulillah teman-teman di Taiwan tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai muslim tuh benar-benar bersyukur dan sesuatu banget ya teman-teman ya. Jadi intinya ikut satu bosnya aku seneng apa teman-teman. Satu, bosnya tuh sekeluarga menghargai sesama, juga agama sesama, dan gaji lancar. Gaji aku ART resmi tetap rasa gaji pabrik, plus naik gaji 9.000 NT setara 4,5 juta per bulan. Pokoknya cair bersih itu setara 15 juta sampai 20 juta bersih teman-teman, itu plus bonus tambahan ceperan ya teman-teman ya. Dan aku bersyukur banget di sini tuh semua kebutuhannya itu juga terpenuhi teman-teman, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali softtek, CD, kacamata saja yang beli sendiri karena bosku cowok nggak mungkin beli ini tuh ya. Dan ini ngomong-ngomong sambil menunggu terbit matahari mau sholat duha teman-teman. Jadi kita bisa bersolawat dulu sampai jenak sambil santai ya teman-teman ya. Kita bercerita. Dan bosku itu juga nggak pelit sama anakku, ibuku nggak pelit teman-teman, peduli banget. Dan soal makanan juga los dan bebas masak teman-teman. Aku andaikan ingin makan makanan Indonesia ya, ala Indonesia, aku tinggal beli bahan ya. Aku masak apa, kayak mie ayam, apa masak soto, apa masak apa ya, pokoknya yang Indonesia itu aku bebas masak. Tinggal aku beli bahannya, masak, udah. Kalau makanan Taiwan semua bosku yang menyediain, tapi aku lebih suka makanan Indonesia begitu teman-teman, yang pedes, karena kita lidah Indonesia itu yang jelas suka pedes ya. Jadi aku di Taiwan hari-hariku sering makanan Indonesia teman-teman, menu gitu. Kadang nasi urap-urap, kadang nasi apa tuh, pecel, soto ayam, mie ayam, semacam itu. Tadi aku masak sendiri teman-teman ya. Nah, suara agak bindeng. Dan HP ini juga terpenuhi dari bos teman-teman. Yang aku pakai ini HP yang ke-8 kalinya. Ini paket lengkap, ada kartu, ada internet, ada dompet HP, seperti itu. Dan kayak baju, sepatu, sandal, tas, kemeja, kaos, topi, rompi, rok, itu yang beliin bos, Pak bosku. Pak bosku itu suaminya Bu bosku, pasienku yang aku rawat. Dan Bu bosku sama Pak bosku lebih muda Pak bosku, selisih 3 tahun. Bu bosku tuh usia 53. Pak bosku tuh kalau enggak 49 tahun 50 tahun. Masih muda ya teman-teman, segitu orang Taiwan. Terus tuh yang beliin sama mamanya Bu bos. Jadi tidak dibedakan teman-teman. Maaf ngantuk aku. Tidak dibedakan teman-teman. Beliin baju apa saja sama Bu bos itu harganya jutaan, kelas mall Sogo, Hangteng. Pak bos itu suka belinya di mall Hangteng, kalau mamanya Bu bos suka di mall Sogo.
Jadi harganya tuh jutaan. Harga standar tuh 1 juta mendekati 2 juta, atas standar 2,2,3 sampai 3 juta. Nah, itu beliin baju aku sama Bu Bos disamain teman-teman. Jadi nggak dibeda-bedain gitu. Luar biasa kan teman-teman. Dan ini aku sebelkan tempat tidur aku teman-teman ya, berantakan tapi ya kan aku baru bangun tidur gitu. Berantakan, aku lipeti baju kemarin malam, belum aku simpen, aku tidur tuh selimutku masih di sini. Dan di sini ada kamarku rasa toko teman-teman, banyak produk-produk ya. Kayak toko, banyak produk-produk, banyak buku, banyak resi nota, dan baju-baju cara beliin tuh ya teman-teman, sampai aku tuh nggak apa, sampai aku tulis grup-grup gitu, grup baju, kaos panjang, kaos pendek, semacam itu teman-teman. Dan ini juga grup jaket tebel tipis, sweater. Dan ini mukena yang ini teman-teman, penuh darah, penuh nanah, air mata saat di PT aku sakit parah. Jadi ini setiap hari aku buat sholat tahajud, sholat 5 waktu, sholat duha, penuh darah, nanah, air mata, karena dulu tuh aku alergi teman-teman, alergi air. PT ku Surabaya dekat lumpur lapindo, jadi tangan lu nggak halus nggak mulus seperti ini teman-teman. Dulu tuh benar-benar mengerikan, tapi alhamdulillah ya sembuh total. Dan itu saat penerbangan kurang 5 hari aku divonis ke dokter spesialis kulit teman-teman, hampir mengundurkan diri. Aku tetap bertahan karena ingat di rumah juga nggak ada apa-apa, gara-gara jadi TKW Taiwan kan tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, gara-gara para nasabah mantan suaminya tidak tanggung jawab. Sudah akhirnya aku ke Taiwan, meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun, 2008-2012, kurang lebih usia aku 22 tahunan, anakku usia 1 tahun, 2008. Dan alhamdulillah tabarakallah berkat saran bosku, 2015 disuruh buka ATM rekening pos itu yang aku ceritakan itu teman-teman. Kita sambil nunggu matahari terbit ya teman-teman ya, kita sambil bercerita. Jadi itu teman-teman, disarankan bosku untuk buka tabungan ATM rekening pos. Jadi aku pegang usahaku dari Indonesia, aku pegang dari Taiwan, cukup rekapan totalan setor orderan gitu teman-teman, gitu. Nah itu banyak kan nota-nota resi-resi seperti itu. Dan alhamdulillah satu buku tabungan cuti kontrak pertama itu teman-teman, awalnya aku menabung cuma 200 NT, nggak ada 100.000 ya uang Indonesia. Itu dalam tempo 1 tahun 14 bulan menjadi ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah uang Indonesia. Aku cuti kontrak pertama jadi semangat, mari kita kepil ya yang buku tabungannya yang atas saran bos luar biasa. Jadi sekarang bukunya jadi anak beranak ini teman-teman, benar-benar luar biasa. Ini penuh cerita, penuh apa ya teman-teman, walaupun pada akhirnya rumah tanggaku kandas yang aku perjuangkan. Nah ini teman-teman, jadi ini akhirnya, nah, anak beranak ini atas saran bosku. Nah nuwak ya teman-teman ya. Jadi apa ya, aku benar-benar bersyukur, alhamdulillah. Makanya aku nggak pelit juga untuk sesama teman-teman. Aku bikin tabungan kotak amal, ada juga tabungan berbagi rutin. Selain aku nyenengin keluargaku ya, kayak kedua orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku yang terdekat gitu. Aku tidak lupa juga nyenengin sesama seperti itu. Untuk janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja atau sakit, anak yatim piatu, donasi masjid, donasi musola, itu aku nggak pelit teman-teman, seperti itu. Dan ini teman-teman, kita buka ya dari cerita buku tabungan. Nah ini yang isi teman-teman itu. Nah ini awalnya cuma mengisi 200 NT gitu, nggak ada 100.000 teman-teman. Nggak ada 100.000 uang Indonesia.
Seingatku nomor 1 ini ya tabungannya tuh. Ya ini teman-teman, tabungan nomor 1 tuh. Ya alhamdulillah pada akhirnya menjadi luar biasa teman-teman. Bosku aja sampai bengong awalnya tuh aku mengisi tabungan kok cuma 200 sente, mungkin gitu. Bosku tuh malu sama petugasnya. Setelah bosku tuh tahu aku ternyata pinter mencari uang, bosku memuji aku, kamu pinter katanya. Nah ya kan teman-teman, nih teman-teman semua kan yang ngisi. Jadi teman-teman yang bayar transfer tuh di sini masuknya. Nah kalau teman-teman tuh bayarnya cash di situ masuknya. Nota tindes itu. Jadi yang bayar cash itu aku titipin ke bosku untuk ditabung gitu teman-teman, ceritanya dulu. Ditabungin di sini selama 14 bulan. Selain aku menabung 10.000 NT setara 5 juta nggak ada. Tahun 2015 tuh akhirnya ada uang masuk otomatis juga di sini. Dan uang itu menabung setiap bulan 10.000 itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih teman-teman ya. Jadi harus 10.000. Ini buat motivasi untuk kalian juga teman-teman. Jadi intinya gini ya, Allah memberi cobaan ujian pada kita itu bukan di luar batas kemampuan kita. Allah pasti memberi jalan kemudahan di setiap diberi kesulitan itu teman-teman, begitu ya. Gini maksudnya, setiap Allah memberi kesulitan kita, pasti Allah itu memberi jalan kemudahan. Ya contohnya aku ya, di Indonesia tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang 2012 bulan 4. Gara-gara nih para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, ibu mertua jual truk masih kurang. Nah, kita tidak tahu juga ya gimana nasib kita ke depannya, nasib seseorang ke depannya itu kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi juga ya. Nah, akhirnya 2013 bulan 3 aku masuk jadi TKW Taiwan ya. Masuk di rumah bosku ini 2013 bulan 3 tanggal 1 hari Jumat tepatnya. Nah, nggak taunya 2015 bosku menyarankan buka ATM tabungan rekening pos ini. Dan aku sendiri sudah mempunyai skill, mempunyai pengalaman, dan aku pandai berbisnis, dagang jual beli ya. Dan sudah punya usaha sendiri dulu di rumah sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Sebelum jadi TKW Taiwan, ya udah aku bangkitkan kembali dari Taiwan, cukup rekapan, totalan bayaran setor orderan gitu dulu tuh ceritanya ke suami atau mantan kami tuh. Dan pada akhirnya itu tetap aku kembangkan gitu, 2018 pun tetap aku kembangkan. Dan alhamdulillah teman-teman, aku bisa bangkit dalam tempo 14 bulan. Tadinya tuh aku nggak semangat ya kontrak pertama itu, karena kita kan masih bayar hutang ratusan juta rupiah di bank. Setiap bulan kita bayar bank. Terus anak masih balita, nyusunya kuat teman-teman. Jadi uangnya tuh dibagi-bagi gitu. Terus apalagi gaji kontrak pertama tuh masih gaji normal dulu. Belum digaji seperti kontrak kedua, ketiga, keempat ini ya. Karena aku hampir 11 tahun, nanti 2024 bulan 3 tahun depan ya teman-teman ya. Nah gajiku masih gaji normal, terus belum bersih ya, aku masih menanggung potongan agent sendiri, askes, medikal semacam itu. Jadi aku semua yang membayar dulu tuh. Nah kontrak kedua, ketiga, keempat, alhamdulillah bosku semua yang menanggung dan dinaikkan gaji luar biasa. Pokoknya cair ya, sekitar itu 15 juta, tembus 20 juta. Kalau dapat ceperan bonusan tambahan, selain aku berkarir berkaya mengusaha sendiri seperti itu teman-teman. Dan rezeki tak terduga lebih mantap luar biasa. Seperti contohnya, contoh kecil saja ya. 2023 aku habis cuti pulang dari Indonesia ya. Karena aku cuti ketiga, aku ambil kontrak keempat, sudah kerja 18 bulan, 1,5 tahun lah intinya. Kontrakku kurang 1,5 tahun lagi, yang kontrak keempat finish 12 tahun. Nah itu kan bulan hari Sabtu tanggal 5 bulan 8 2003 aku cuti pulang ke Indonesia dan balik ke Taiwan Sabtu tanggal 2 bulan 9 2023. Nah itu teman-teman, aku tanggal 19 tuh dapat rezeki dari bos 4.000 NT untuk anakku sanggup sekolah setara 2 juta. Dan Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 dapat rezeki lagi dari bosku
72.000 ente setara 36 juta kurang lebih. Bosku bantu beli motor NMAX, anakku dikasih uang lebih dari harga motor NMAX. Itu tepat jam 17.10 aku terima uangnya, aku hitung, terus pas aku tepat amalan sholawat tuh aku tembus berapa ya, 16.400 kali sholawat. Sholawat tuh hebat, mustajab, bikin rezeki dekat merapat teman-teman, dan bikin hati tenang damai. Real ini yang aku alami. Jalankan, amalkan, maksudnya amalkan secara istiqomah indah teman-teman. Nah udah teman-teman ya, dari buku cerita tabunganku ini, saran bosku yang luar biasa, akhirnya aku bisa mempunyai tabungan kontrak pertama. Akhirnya aku tadinya tuh nggak semangat untuk cuti ya, karena aku cuma mempunyai 2 bulan gaji sama 1 kali gaji dapat Imlek, itu pun masih gaji normal dulu kontrak pertama ya, 2013 bulan 3. Itu kurus saja per 1 NT masih 380 sampai 388 ya, belum seperti saat ini sampai 500. Kalau kurus tinggi ya 500 per 1 NT, 500 lebih, 1000 NT nya sampai 500.000 Indonesia lebih ya, belum sampai segitu. Dulu itu masih 380 ribuan lah per 1000 NT nya. Nah itu teman-teman, berkat saran bosku akhirnya aku semangat tarik koper, dan aku juga bisa nyenengin mantan suami beliin motor New Vixen dulu ya, 2014, harga berapa ya, 28.800.000 kalau nggak salah. Terus habis itu uangnya bisa untuk renovasi finishing rumah impianku pertama yang aku bangun sebelum jadi TKW Taiwan. Lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis di tanah ibu mantan suami itu. Nah itu yang aku finishing renovasi yang rumah samping gitu teman-teman, dan aku bangkit kembali ya. Dan yaudah, sama mantan suami ada masalah, mulai rumah tanggaku tidak baik-baik saja. 2017 lost contact, tapi masih ada kontekan ya, jarang-jarang. Terus 2019 aku rujuk lagi sama mantan suami, aku cuti yang kedua, ambil di bulan 5 ya, seharusnya bulan 3, aku ambil di bulan 5 tanggal 25, dan bulan 6 di rumah lebaran di Indonesia. Dan aku balik ke Taiwan tuh, aku udah rencana mau beliin mobil mantan suami ya, dan ternyata Allah berkehendak lain. Saat itu aku mau mengirim uang ke Indonesia, nggak bisa toko Indo itu. Terus aku dibantuin temen, karena di sini hampir 11 tahun aku nggak pernah cuti liburan pribadi, jadi aku tahu kirim uangnya tuh cuma di toko Indonesia, sama dibantuin temen dulu tuh. Temanku namanya Sulis, terus dia tuh udah pulang. Dan akhirnya ini teman-teman, cerita dari buku tabungan menjadi anak beranak. Luar biasa kan teman-teman, saran bosku ya. Nah tadinya aku tuh lemah, tak berdaya, sedih intinya, karena seusiaku di bawah 30 tahun dulu tuh tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Dan atas saran bosku luar biasa, dengan awalnya cuma menabung 200 NT, nggak ada 100.000, pada akhirnya menjadi satu buku tabungan menjadi ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah. Dan pada akhirnya bukunya jadi anak beranak seperti ini. Dan aku tetap teman-teman bersyukur dan tetap bertawakal, cukup motivasi positif thinking saja. Jadi dari setiap kontenku cukup ambil yang positifnya saja, buang yang negatifnya. Bukan bermaksud apa, ini adalah suatu teman-teman, contoh untuk kalian juga. Intinya hidup itu tidak selamanya indah, posisi bisa bergonta-ganti. Intinya bila Allah berkehendak itu mudah bagaikan membalikkan telapak tangan kita saja. Apa yang kita punya itu bisa hilang sekejap pun. Jadi cukup disyukuri saja, dan jangan lupa selalu berdoa disertai berusaha, bertawakal lah intinya. Dan jangan lupa juga sisihkan sedikit rezeki untuk sesama. Jadi sejatinya yang kita miliki itu bukan hak kita sepenuhnya ya. Rezeki yang kita miliki itu bukan hak sepenuhnya milik kita gitu loh, milik kita pribadi, sebagian kecil ada hak bersama. Begitu teman-teman ya, dari cerita kisah nyataku luar biasa. Dan aku juga tidak pelit untuk menabungkan kayak kedua orang tuaku tuh. Nah kalau ini ya, ini kan ibu
mantan suami ini biasanya aku kasihkan kalau lebaran, ya udah jatah lebaran itu. Nah aku bikinkan tabungan kotak amal. Nah tabungan kotak amal ini biasanya bongkar 1 tahun sekali, karena aku bikin ada 15 ya, terutama tetap kedua orang tua aku. Di kamar samping masih banyak karena jadi aku bagikan Ramadan menjelang lebaran. Nah kalau yang berbagi rutin itu sewaktu-waktu teman-teman, sekiranya dananya cukup aku bagikan gitu. Kalau ini kotak amalnya biasanya sekali bongkar, karena ada 15 tabungan, ada tabungan kedua orang tua, ada tabunganku, anakku, ada tabungan orang tua ibu mantan suami. Tapi itu ngasihnya kalau lebaran ya teman-teman ya. Jadi tabungan kotak amal ini dah termasuk untuk saudara-saudara juga teman-teman, selain sesama ya. Jadi saudara-saudaraku yang terdekat dah ikut masuk tabungan kotak amal ini gitu. Dan kalau tabungan yang satunya berbagi rutin tuh teman-teman, itu terserah aku gitu, maksudnya nggak harus menunggu 1 tahun sekali. Sekiranya aku mempunyai uang longgar, ada rezeki lebih, pengen berbagi, ya udah dibagiin gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang saat ini kalian masih banyak masalah, masih dalam ujian, entah itu dari keuangan, dari perekonomian ya, dari pasangan, dari rumah tangga kalian, dari kalian sering dihina, direndahkan oleh orang lain ya, itu cukup bersabar saja dan ikhlas saja, perbanyaki kita berdoa saja, nggak usah dibalas yang sama, karena kejahatan itu kalau kita balasnya sama, kita sama artinya jahat ya teman-teman ya, 11-12 saja. Jadi cukup balas doa yang terbaik saja, bercurhat di atas saja ya. Ini ngomong-ngomong aku masih pakai mukena sambil pegang tasbih karena aku menunggu terbit matahari ya teman-teman, jam 6.31. Nah, sekarang masih jam 6:08, masih lumayan agak lama ya, kita masih bisa ngobrol, belum batal lagi aku. Terus akhirnya aku disarankan bos untuk menabung, aku jadi semangat teman-teman, jadi bangkit kembali. Walaupun pada akhirnya tadi uang yang aku kirim lewat toko Indo tadi ya nggak bisa, akhirnya aku dibantu temanku yang di Taiwan aku anggap adik, namanya Tri Ratnaningsih, orang Semarang Jawa Tengah itu teman-teman. Uangku di bawah 266 juta. Nah aku bukain di sini ada ya bukunya, catatannya dia. Bentar, bukan bermaksud apa teman-teman, aku cuma sekedar bercerita saja. Jadi aku tertimpa musibah 2 kali. Nah tuh 266 juta kan, Semarang Jawa Tengah Hutan Wijen. Nah baru dikasih 66 juta kurang 200 juta, dan ini uangnya bertiga teman-teman, uangku, uangnya tante mantan suami, uangnya temanku orang Ngawi Jawa Timur ya. Nah yang paling banyak sendiri uangku. Nah ini kan yang keluar 66 juta ini sebenarnya uangku teman-teman, karena berhubung aku yang ngasihkan uang ya, uang Taiwan, maka mau dikirim ke Indonesia ya, otomatis aku merasa bertanggung jawab. Dan selain itu dulu tuh aku nggak berpemikiran kalau temanku tuh mempunyai niatan seperti itu gitu loh. Jadi ya udahlah, pikirku uangnya tak kasihin temanku dulu, aku nanti gitu. Ternyata di luar jangkauan gitu, dan kurang 200 juta tapi jalur aman teman-teman. Alhamdulillah bosku baik hati, disuruh ngurusi segera, dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta. Seharusnya jatuh tempo ini teman-teman, tanggal 9 bulan 2 2021, walaupun belum oke ya, tapi setidak-tidaknya sudah ada tanda tangan hitam di atas putih bermateri, terus udah tahu rumahnya lah intinya seperti itu. Jadi kurang 200 juta. Jadi uangnya bertiga ya, uangnya temanku kan sudah aku kasih 66 juta. Terus uangnya tante mantan suami itu sudah aku ganti pakai uangku pribadi 38.500.000 lunas. Jadi teman-teman udah aku ganti, jadi uangnya tante mantan suami yang di temanku itu sama artinya sudah uangku. Jadi uangku pribadi 200 juta ini ya teman-teman, yang uangku pribadi yang 150 juta, yang uangnya temanku Ngawi yang 50 juta. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi aku ingatkan juga untuk teman-teman, sebaik apapun teman, saudara, jangan percaya 100% apalagi tentang urusan uang ya teman-teman ya, karena uang itu bisa menjadikan permusuhan, karena uang itu bisa jadi setan gitu ya. Teman dekat jadi jauh gara-gara uang, saudara dekat jadi jauh gara-gara uang. Nah seperti itu. Jadi apa teman-teman,
jangan percaya 100% lah, intinya seperti itu. Ya udah teman-teman, ini sekedar cerita saja, dan bosku baik hati, dan alhamdulillah sekarang aku kirim uangnya nggak usah nyuruh temen, aku kirim sendiri. Aku sudah mendownload aplikasi untuk kirim uang ke Indonesia 2021 bulan 3 itu mulainya. Sebenarnya 2017 itu aku sudah mendownload teman-teman ya aplikasi, cuman nggak sampai selesai, HP ku tuh nggak apa ya teman-teman, nggak mewadahi apa gimana dulu itu, apa rusak ya, jadi aku tuh males downloadnya lagi, jadi kirimnya tuh cukup di toko Indo, lewat toko Indo sama titip temenku gitu. Tapi temen bukan ini ya, bukan yang temen orang Semarang Jateng Utami,